walau sudah di usia yang sangat tua. Kecelakaan motor dua orang anak-anak yang kelihatannya tengil. Tanpa disadari, aku menangis saat melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa kembali bersama saya Muhammad Sultan Rualib dalam tayangan cerita misteri atau cerita horor. Di kesempatan malam ini saya akan berbagi sebuah cerita tentang kisah mistik dengan judul Teror Berantai. Dan baiklah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, cerita ini akan saya mulai. Namaku Rindi. Aku seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang berjalan di bidang minuman ringan. Tugasku ada pada bidang packing. Sebagai ketua divisi membuatku harus selalu siaga pada kejadian apapun. Hal yang sering terjadi adalah macetnya mesin untuk packing karena tersangkut oleh label yang akan dipasang. Namun karena pengalaman kerjaku yang sudah sangat lama, sehingga aku sudah tahu apa yang harus dilakukan apabila ada masalah seperti itu. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku yang kebetulan masih sehat walau sudah di usia yang sangat tua. Tetapi karena jarak rumah dan pabrik yang jauh membuatku memilih untuk pindah rumah dan menitipkan kedua orang tuaku kepada adikku. Rumah baruku tidaklah besar, hanya cukup untuk 2 kamar tidur yang rencananya akan ditempati temanku, Nina, sebuah kamar mandi, dapur, ruang tengah, dan ruang tamu. Rumah baruku ini memang di pinggiran jalan. Belakang rumah adalah hutan pohon jati. Jarak dari rumah ke pabrik tidaklah terlalu jauh, hanya perlu menempuh waktu 5 menit menggunakan sepeda motor. Tidak ada yang aneh dengan rumah baruku ini, semua tampak normal dan tidak ada gangguan apa-apa. Sebulan sudah kami mendapati rumah ini, rumah yang tidak pernah sepi oleh lalu lalangnya kendaraan pribadi dan bunyi-bunyian dari hutan pohon jati di belakang rumah. Di suatu pagi, kami hendak berangkat kerja. Nasi dan lauk seadanya menjadi sarapan kami. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, terdengar sesuatu yang membuat jalanan seketika langsung macet. Ada sebuah kecelakaan motor 2 orang anak-anak yang kelihatannya tengil membandel mengemudikan motor dengan kencang lalu terjatuh. Darah pun terlihat bercucuran dari kepala mereka. Tidak menggunakan helm adalah penyebab utamanya. Terlihat salah satu anak tersebut ada yang bangkit, namun yang satunya terlihat terbujur lemas. Aku hanya mampu melihat dengan badan yang terasa mati rasa. Seketika ada kerumunan masyarakat yang berusaha menolong anak-anak tersebut. Sebuah mobil bak terbuka mengangkut kedua anak tersebut ke rumah sakit terdekat. Sedangkan motornya yang rusak dibiarkan begitu saja di pinggir jalan, dan lalu lintas mulai lancar kembali. Tanpa disadari, aku menangis saat melihat kejadian tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku. Ternyata dia Nina. "Hei, sudahlah, ayo kita berangkat ke sekarang," ucapnya. Aku mengangguk dan berkata bahwa lebih baik dia yang mengendari motor karena diriku masih syok. Tentu saja dia menerimanya karena jalanan yang masih padat membuat kita sedikit terlambat.
waktu yang ditempuh sedikit agak lebih lama dibanding biasanya. Sesampainya kita di pabrik, Nina langsung menuju kantornya dan aku menuju tempat packing untuk memeriksa keadaan. Aku dan Nina berbeda tugas. Dia bertugas di marketing. Saat aku di tempat packing, keadaan masih sunyi, belum ada karyawan yang masuk karena jam tugas masih 15 menit lagi. Saat aku melihat mesin pressing label, ada sesuatu yang ganjil, seperti ada sesuatu di salah satu gear. Karena penasaran, maka aku mendekati untuk melihat lebih jelas. Ada sebuah tali yang khusus seperti menyangkut di gear. Aku julurkan tanganku untuk meraih tali tersebut. Tiba-tiba saja mesin menyala sehingga gear itu berputar dan tanganku yang menyangkut di antara dua gear pun putus. Tolong! Teriakanku tiba-tiba seseorang satpam menepuk pundakku dan bertanya, "Ada apa, Bu?" Aku yang kaget langsung sadar bahwa ternyata ini tidak terjadi apa-apa dan mencoba mengatur napas yang sempat tidak beraturan. "Gak apa-apa kok, Pak," jawabku, dan satpam tersebut kembali ke posnya. Aku mencoba menggerakkan tanganku ke tangan kananku untuk memastikan tidak apa-apa dan beranjak ke ruanganku untuk memeriksa berbagai laporan. Oke guys, jadi ceritanya segini saja dan gimana ceritanya, benernya atau bukan ya. Dan kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan klik jempol yang ada di bawah channel saya. Dan sekian saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.